Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Rujuk Podcast dan masih bersama gue Muhammad Mukman. Alhamdulillah hari ini Rujuk Podcast berkesempatan menyambangi lokasi reses anggota DPRD Kota Bekasi dari fraksi Golkar Persatuan. Siapa lagi kalau bukan Haji Bambang Supriyadi. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bang Haji? Alhamdulillah sehat. Kali ini beliau ditemani oleh Ketua BKM dari Kelurahan Kota Baru yaitu Bang Agus Sucipto. Nah, Bang Agus ini dari BKM Kota Baru ya Bang? Baru, ya. Siap. Nah, kita pengen ngobrol-ngobrol nih, tapi kayaknya lebih enak lepas masker kali ya? Kan udah vaksin juga nih. Boleh. Gak apa-apa ya Bang Haji ya? Boleh. Nah, karena udah izin sama Bang Haji selaku anggota Dewan nih, kita alhamdulillah sudah vaksin. Dan kalau Dewan kan rajin tes swab nih, negatif terus alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang Haji, kalau bicara lingkungan, ini kan Bang Haji menjadi anggota Dewan periode 2019-2024. Betul. Nah, udah banyak perubahan saya lihat di lingkungan, khususnya nih Bekasi Barat dan Medan Satria dapil Bang Haji ya. Alhamdulillah. Bang Haji bisa mungkin informasikan buat kawan Rujuk apa saja sih yang sudah Bang Haji perjuangkan untuk wilayah melalui proses mendengar aspirasi di reses atau mungkin tanpa reses juga mendengar juga nih untuk diperjuangkan seperti itu. Baik, terima kasih Mas Lukman. Siap. Ya, inilah tanggung jawab daripada anggota DPRD harus mampu menyerap aspirasi. Iya, iya. Tetapi memang perjalanan panjang sebenarnya. Saya dengan Pak Agus waktu itu sama-sama di LPM. Oh. Jadi gitu. Di Kota Baru kan persoalannya memang banjir. Banjir ya? Banjir. Oke. Ya, salah satu hilirnya Kota Bekasi ya sebenarnya ada di Kota Baru ini? Di Kota Baru sebenarnya. Kenapa? Karena seperti Kali Cakung. Kali Cakung itu kan dari mana-mana itu, dari Cibubur sampai pertemuannya situ ya? Ya, dari sini. Oke. Nah, bagaimana kemudian waktu itu saya menjadi ketua LPM, saya sudah punya program. Nah, ketika saya jadi dewan, ya tinggal meneruskan sebenarnya. Oh, jadi sebenarnya program Bang Haji waktu LPM juga udah berlangsung ya? Udah untuk berlangsung. penanganan banjir begitu? Betul. Oke, apalagi setelah menjadi dewan. Nah, mungkin waktu awal-awal jadi dewan sampai sekarang udah hampir 3 tahun ya, 2 tahun ya? 2 tahun setengah 2 tahun setengah nih. Untuk penanganan banjir itu berapa sih alokasi untuk tadi anggaran di DPRD? Ya, kalau kita bicara anggaran banjir, ya kan, di Kota Bekasi mungkin nggak mampu. Betul, betul. Karena kan fokus kepada Kota Baru kan. Iya, iya, iya. Tapi kan kita harus bisa punya link gitu kan ya. Yang terbanyak adalah bantuan provinsi ketika Bantuan itu. provinsi ya? Ya. Oke. Jadi mengandalkan APBD kota kurang ya? Kurang, cukup ya? karena memang kan dibagi-bagi ya kan, nggak hanya di Kota betul, Baru. betul. Karena titik-titik banjir kan hampir seluruhnya kan. Tapi ya kembali lagi, bagaimana kita bisa menyikapi, bisa buka link gitu kan, minta bantuan kepada dinas-dinas, bagaimana kemudian pemerintah fokus terhadap banjir di Kota Baru. Oke, nah kalau dari BKM Bang Agus nih, dengan adanya anggota dewan dari kebetulan kelurahan sama nih, mungkin ada sinergi yang sudah dibangun, apalagi beliau pengalaman di LPM. Sebenarnya kita sudah beruntung kalau di Kota Baru itu kita punya modal sosial, sinergitas itu sudah bangun ya. Beliau di ketua LPM, saya di sekretaris LPM ya, kurang lebih 6 tahun. Jadi kita mapping banjir itu sebenarnya kita sudah relatif fokus lah. Betul. Sudah mapping, udah petanya sudah ketahuan. Jadi yang sekarang kita sedang perjuangkan di BKM juga, kami sudah mengusulkan kepada PUPR. Bahwa perawatan 5 kali ini per kali 2 orang, jadi 10 orang lah kita butuh supaya tidak parsial dan juga tidak insidental ya. Pekerjaan itu selalu berkelanjutan. Paling enggak 1 minggu 2 kali Pak Ji. Betul. Itu kalau dirawat 1 kali 2 orang cukup lah. Cukup ya? Kita butuh biaya itu untuk operasional 10 orang itu. Nah, selama ini bagaimana untuk biaya itu mandiri? Kita baru mengajukan proposal tapi belum ya? ada tindak lanjut. Nah, saya berharap nanti dengan Pak Haji ada di anggota Dewan ini bisa ngepush lah ya, fokus untuk perawatannya yang tadi diusulkan oleh salah satu warga kita juga. Saya kira itu tepat juga. Sudah nyambung lah seperti apa. Jadi pemeliharaan tadi itu ya oleh pemeliharaan rutin. Nah, kalau sekarang banjir kayaknya di ini perumahan Harapan Baru Regensi ya. Artinya cepat surut ya kalau sekarang. Nggak seperti dulu. Ya, sekarang kita beruntung lah ya, sudah nyambung ke BKT, walaupun tetap air itu elevasi air itu tambah ya, tetapi juga pembuangannya relatif lancar lah. Nggak tertahan lah ya. Itu untungnya di kita saya kira. Kalau drainase Bang Haji di sini bagaimana? Sudah bagus belum? Ya, kalau kita bicara drainase, tadi saya sampaikan dalam reses tadi. Pokok persoalannya adalah
bagaimana perumahan ini ya kan got-gotnya ini sudah terbangun oleh karpot-karpot masyarakat gitu kan. Itu persoalan utama tuh sebenarnya. Tapi kita nggak habis di situ ya. Kita justru merencanakan bagaimana sambungan-sambungan yang ke BKT itu ada gitu kan. Contohnya lah kita buat polder ya kan, kita usulkan polder, kita bangun danau, kita tinggikan jembatan. Itu tujuannya adalah bagaimana air itu cepat menuju ke BKT. Tempatnya gitu ya. Iya gitu. Kalau di Kota Baru kan udah ada danau nih. Udah itu cukup mengantisipasi atau ibaratnya berkurang nggak sih dengan adanya danau itu untuk banjir? Oh ya, betul. Jadi kan gini, kalau kita bicara danau itu adalah wilayah Harapan Baru 1. Betul. Nah, kita bicara Kalibong itu larinya ke BKT. Nah, bagaimana saluran-saluran itu tersumbat apa enggak? Makanya kan saya usul kepada pemerintah, kerjasama dengan pemerintah, bagaimana kita bangun folder. Nah, makanya pemerintah besok juga akan bangun folder di Harapan Baru Regensi ini, insya Allah. Titiknya di mana, Bang Haji? Saya mau alihin ke RW 14. Kenapa? Lebih dekat dengan dari Bintara, gitu loh. Dari rel kereta itu sangat kenceng tuh. Sebenarnya kan begini, Mas, teman. Kalau kita bicara banjir, dulu sebelum dibangun folder-folder itu, kita 100% masuk sini. Debit air itu cepat sekali. Cepat sekali. Iya. Nah, sekarang tinggal 60%. 60%. Sangat membantu banget. Sangat membantu. Nah, 60% ini harus kita antisipasi lagi. Apalagi kalau nanti ada polder. Ada polder. Nah, itu nanti bisa menampung ada 900 meter persegi lah. Kalau kedalamannya katakanlah 2 meter, itu bisa menampung air banyak sekali itu. Banyak banget ya. Tentunya mengurangi ya kan genangan-genangan yang ada di jalan-jalan. Itu. Nah, Bang Haji sendiri kan di Komisi 2 bidang infrastruktur, kemudian mitra kerjanya juga Dinas Bina Marga, sumber daya air begitu. Nah, ini untuk 2022 masih nggak ibaratnya tadi anggaran untuk tadi penanganan banjir? Apa nanti di 2002 lebih fokus juga ke COVID atau gimana? Ya, kita berdoa bersama supaya COVID ini selesai kan seperti itu kan. Jadi program saya, program Komisi 2 gitu kan dengan para dinas juga lebih enak kan seperti itu kan. Ya saya punya harapan, punya mimpi lah ya kan bagaimana aspirasinya masyarakat sini kita tampung. Saya punya juga anggaran aspirasi kita tuangkan dalam situ gitu loh. Ya kan? Sekarang alhamdulillah sih kalau kita bicara Harapan Baru kan ada 2 nih. Harapan Baru Regensi, Harapan Baru 1. Harapan Baru 1 saya punya mimpi bagaimana danau tersebut bisa mengcover banjir. Betul. Setidaknya air itu ngalirnya ke sana. Setelah penuh kita alirin ke BKT ketika musim kemarau kita pertahankan. Jadi ada manfaat juga tuh di situ. Pengairan gitu ya. Justru bicara dengan Dinas Pariwisata dan Budaya, bisa tuh dimanfaatkan juga. Betul. Wisata air sekarang udah bagus, udah bagus. Nah, kalau Bang Agus nih, beruntung nggak sih punya dewan nih seorang Jibang gitu? Tapi ada kendala yang tadi disampaikan Pak Haji Bambang. Drainase terhubung itu kalau tidak ada partisipasi dan kesadaran masyarakat. Betul. Semua sudah di-cut ya. Betul. Sudah di atasnya dibikin pagar, ditutup sehingga kita agak kesulitan. Harus ada kesadaran dari masyarakat juga. Kalau memang minta itunya supaya terhubung ya rela dibongkar. Nah tadi dengan adanya sharing seperti ini sebenarnya masyarakat menerima nggak kalau misalnya dibongkar lagi ulang kayak gitu? Ya, kita udah sosialisasikan dulu. Bahwa ketika ada program, ada permintaan, saya harus fokus kepada bagaimana kemudian ketika dibongkar. Masyarakat harus bertanggung jawab sendiri, jangan menyalahkan pemerintah gitu loh. Ini kan kepentingan bersama, kembali lagi begitu ya. Iya. Nah, selain penanganan banjir di Kota Baru, Bang Haji kan banyak juga nih saya dengar informasinya kontribusinya buat masyarakat memperjuangkan tadi posyandu gitu kan, kemudian puskesmas gitu. Nah, bagaimana Bang Haji? Ya. Ini kan salah satu yang terpenting sebenarnya. Di samping fisik, non fisiknya juga harus terbangun kan seperti itu kan ya. Kenapa saya bicara tadi sarana dan prasarana posyandu harus segera dilengkapi? Karena ini terpenting. Generasi penerus kita itu nanti mereka. Betul, anak-anak ini ya. Anak-anak ini. Jadi harus diusahakan pemerintah sebisa mungkin melengkapi sarana prasarana. Saya beberapa reses kemarin mendengar keluh kesah daripada posyandu tertentu kan, timbangannya nggak ada, ya kan, meja kursi nggak lengkap. Padahal ini penting. Tadi anak gizi buruk atau enggak kan dari timbangan di situ. Ini terpenting. Betul. Jadi saya fokus kepada besok bagaimana kemudian posyandu seluruh kota Bekasi, wabil khusus Kota Baru
harus lengkap. Iya, iya. Pemerintah harus fokus, Dinkes harus fokus ke sana. Iya, iya, siap. Nah, kalau Bang Jibang sendiri kan dulu pengalaman di swasta, ya kan? Dengan perusahaan Jepang yang begitu disiplin, ya kan? Nah, sekarang sebagai anggota dewan nih, nah ada bedanya nggak sih sebagai dulu ibaratnya di di swasta bekerjanya, kemudian sekarang di DPRD gitu? Ya bedanya ada, bedanya tetap ada. Iya, bahwa iya. swasta dengan pemerintah kan memang berbeda kan. Iya, iya. Kalau kita bicara swasta kan memang ada sistemnya, ya kan. Ini juga ada, bukan nggak ada sistem pemerintah, ada juga. Cuman kembali lagi bahwa saya udah terbiasa. Jadi ya saya harus ke kantor, ya kan. Ada persoalan apa, ada agenda apa. Memang ya udah terbiasa lah. Betul. Jadi menurut saya ya secara umum nggak ada bedanya. Jadi mungkin lebih banyak tadi buat masyarakat waktunya. Masyarakat. Betul ya? Betul. Iya, iya. Betul. Nah, mungkin harapan terakhir nih buat Bang Agus selaku BKM Kota Baru untuk nanti kedepannya Kota Baru lebih baik lagi nih, disampaikan kepada kawan rujuk atau masyarakat. Kita sedang fokus untuk optimalisasi danau yang ada di samping kelurahan. Oke. Kita konsep kita adalah supaya itu tetap terawat dan juga optimal menampung air, tapi juga memberikan nilai tambah. Maka pengembangan kita adalah untuk wisata lokal di Rawa BP. Jadi sekarang sedang kita desain, jogging track sudah kita bangun, kemudian situ tulisan situ sudah kita bangun, lalu kemudian nanti sekeliling itu akan kita manfaatkan untuk tempat area publik lah. Ya. Betul. Termasuk tadi. Jadi ada asas manfaatnya ya. Tadi. Ada senam lansia juga di situ. Nyambung dengan Pak Dewan. Jadi buat sehatnya ada, buat pariwisatanya juga Ada. Pengembangan ekonomi kreatifnya juga akan muncul karena kuliner-kuliner akan kita tampung di situ. Luar biasa Bang Jibang ini ya, untuk membantu masyarakat. Iya. Iya. Terakhir mungkin Bang Jibang harapan ke depan sebagai anggota dewan nih. Ya, yang pertama harus saya sampaikan, yang pertama apresiasi terhadap pemerintah Kota Bekasi. Walaupun bagaimana pemerintah Kota Bekasi telah mensupport rakyatnya, masyarakatnya untuk lebih nyaman. Itu harus saya sampaikan. Yang kedua juga TNI, Polri juga ikut juga, karena terlibat juga, terlibat langsung malah. Jadi harapan saya ke depan, ya mari kita tingkatkan, mari kita bangun sinergitas, ya kan, supaya masyarakat ini lebih nyata. Oh ternyata pemerintah fokus terhadap kepentingannya masyarakat. Oke, siap. Itu dia penyampaian dari anggota DPRD Kota Bekasi, fraksi Golkar Persatuan Haji Bambang, ditemani oleh Ketua BKM Bang Agus. Terima kasih waktunya. Terima kasih sama-sama. Bang Haji, Bang Agus, sehat selalu ya. Alhamdulillah sehat, insya Allah. Jangan lupa dukung terus channel Rukun Jurnalis Bekasi dengan cara like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Gue Muhammad Lukman, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.